Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, masyayikhinal kiram, para kiai, para asatidz, segenap pengasuh Majelis Taklim Tombo Hati yang saya muliakan, Bapak Ketua beserta para pemimpin Majelis Taklim dan beberapa kerukunan tadi yang disebutkan yang saya tidak sempat hafal, yang saya hormati Ibu Kanwil yang saya muliakan, saudara saya Bapak Mansur Basir yang alhamdulillah meskipun baru ketemu kayak saudara lama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala saya malam hari ini diberi kesempatan untuk sowan ke panjenengan semua, yang mudah-mudahan sowan saya ini bukan hanya disertai atas izin Allah, juga disertai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membayangkan, mimpi saja saya tidak berani kalau sampai suatu saat saya disuruh ngaji di kota. Jujur saya ini masih sering disebut kiai, kiai desa, kiai kampung, ya pol-pol ya jamaah yasin. Dan saya itu tidak berani bayangkan sampai ngaji di kota, itu bukan satu hal yang sedikit itu tidak pernah terlintas di pikiran saya. Cuman karena yang datang yang Muhyiddin, aduh mau nolak takut kualat. Alhamdulillah waktu beliau meminta malam akad pas saya ada acara, yes aman gitu pikir saya, mudah-mudahan dapat pengganti. Tiba-tiba malah diundur. Ya wes, entah ini musibah apa berkah, bismillah saya berangkat. Mulai hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu ini meriang sekali bro, meriang sekali. Tapi karena sudah terlalu janji beliaunya, saya minta ya Allah, meskipun meriang saya tidak minta sehat, tapi saya minta bisa datang ke Tombo Hati. Alhamdulillah baru tadi zuhur saya berani mandi, 3 hari tidak mandi. Karomai Tombo Hati ini luar biasa. Saya setuju, ini memang betul. 3 hari saya tidak mandi, baru tadi siang karena ada kerentet kepingin soal ke Tombo Hati, oleh Allah saya diizinkan untuk mandi. Alhamdulillah, berarti saya tidak ada niat lain kecuali memang salah satunya pengen juga ikut merasakan tombonya hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, ngapunten, mohon maaf kalau maafku. Sebagian besar orang Jawa, tapi saya tidak berani ngomong Jawa. Takut nanti dimarahi Pak Mansur. Apalagi ada teman-teman netizen ini, aduh. Salah satu kiai yang sebenarnya namanya tidak sebegitu panjang ini ya saya. Hajinya ini belum, baru daftar. Entah nanti Pak Mansur kapan eksekusinya. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada haji, mungkin karena ada Pak Mansur. Saya belum haji, tapi alhamdulillah insya Allah sudah daftar. Entah nanti kapan berangkatnya, mohon doanya gitu.
Asli nama saya Ahmad Wastuti. Saya asli lahir Blitar, Banten. Satu nasib yang entah apa alasannya Allah mentakdirkan saya dapat jodoh orang Gorontalo. Ya, saya ini tipe suami yang bukan takut istri, tapi senang membahagiakan istri. Khawatir saya nonton gitu. Gara-gara netizen jadi tak bebas saya. Akhirnya saya terpaksa ikut ke Gorontalo mulai 2010. Dan alhamdulillah sampai sekarang, wallahu alam nanti akan pulang ke Jawa lagi saya tidak tahu. Karena sekarang sudah dipondasi di Kecamatan Motilango, tepatnya di Desa Sidomukti. Lah Al Jabalan ini nama kebetulan. Asli nama lahir saya adalah Ahmad Wastuti. Nah kebetulan dulu di pesantren ada beberapa Ahmad, ada beberapa Wastuti. Sehingga kadang-kadang kalau dapat panggilan Ahmad itu yang datang 4, kadang kalau dipanggil Wastuti kadang yang datang 3, ada yang 4. Akhirnya dipanggil sesuai daerah masing-masing. Kebetulan saya ini lahir di dusun namanya Dusun Jabalan. Dusun Jabalan. Jabalan itu kalau diartikan bahasa Arab artinya gunung. Tapi kalau di Jawa itu dibikin nama satu bambu ini, bambu jabal. Karena di dusun saya itu banyak bambu jabal, akhirnya disebut dengan dusun Jabalan. Ya wis enaknya disebut Jabalani saja. Saya pikir nama ini sudah ketinggalan di Jawa, tapi karena kebetulan ada beberapa teman yang dulu juga pesantren di Jawa, ternyata nama ini masih ke bawah sampai Gorontalo. Sehingga kadang-kadang orang menyangka Jabalan itu gelar besar bagi saya. Tidak, saya ini tetap orang kecil. Jabalan itu justru asli mengingatkan saya bahwa saya asli orang dusun, orang gunung, ya wong desa lah. Sampai sekarang kemanapun tak bawa, dia tidak lupa. Karena menurut mbah saya, kalau disampaikan dengan bahasa Turki Pak Mansur, wong Jawa niku selama gak ilang Jawane iso urip niki. Wae. Iso urip ya iso urip. Bahkan iso nguripi dan ngurupi. Iku jarene Mbah Kula. Kalau nanti saya tidak paham ya nanti biar tanya sama Pak Yeni. Orang Jawa itu pokok tidak kehilangan Jawane, insya Allah dimanapun bisa hidup. Dan insya Allah bisa menghidupi dan menghidupkan. Sirian orang Jawa itu sesuai dengan aksara Jawa, kalau dipangku mati. Di orang Jawa itu kalau sudah gedinase, besar kepala, sombong, itu kemudian sudah hilang Jawa itu sedikit lagi akan mati. Maka jimat inilah yang selalu saya ingat dari ujangan mbah-mbah saya, bahwa dimanapun sampean hidup jangan sampai lupa, jangan sampai kehilangan Jawanya. Jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang takabur, jangan menjadi orang yang mentang-mentang. Meskipun suatu saat posisinya mungkin di atas ataupun di bawah, tetaplah menjadi orang Jawa yang bisa Jawa. Mudah-mudahan semua yang hadir, khususnya kulo, tetap bisa Jawa nih. Mau lihatnya nggak ngaji ya, cerita saja kan. Nah, cerita itu Pak Mansur, bahasa cerit itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu untuk mengistilahkan sesuatu yang sedikit. Satu cerit itu berarti mengeluarkan sesuatu yang cuma sedikit. Kalau agak banyak, cerot.
Yeah. Kalau sedang Itu buahnya agak sedang. Kalau buahnya sor, berapa cerit atau berapa cerot. Sehingga kalau cerita itu ya tidak boleh panjang-panjang. Apalagi ini di kota besok hari Senin mesti pada upacara yang khususnya Pak dosen tadi. Kalau Pak Tukang aman. Saya cerita mawon, saya cerita saja tidak ngaji, mohon maaf. Punten karena saya tidak ada niatan untuk ngaji sama sekali. Meski sering disebut kiai, ya hari-hari teman saya cuma anak-anak. Belajar sama anak-anak. Jadi kiai karena terpaksa. Tidak pernah daftar, apalagi bercita-cita jadi kiai, tidak pernah. Mulai dari sebelum ke pesantren sampai di pesantren ya tidak pernah bayangkan jadi kiai itu sampai diundang di Tombo Hati itu ya tidak pernah. Dulu di pesantren juga dipaksa. Jadi di pesantren dipaksa oleh orang tua. Sampai di pesantren sebelum saya dipamitkan ternyata orang tua sudah dipanggil duluan. Yang akhirnya dipaksa oleh guru ke Gorontalo. Jadi hidup saya ini serba terpaksa. Maka hati-hati doanya, orang yang terpaksa ini biasanya mustajab. Jadi kiai ya karena paksa, disuruh ngaji ya karena dipaksa begitu. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi cita-cita kita diijabahi dan dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini ada dua niatan besar. Yang pertama harlah majelis taklim Tombo Hati. Yang kedua majelis taklim yasinan, itu berarti majelis ada ngajinya, setelah itu yasinan seperti yang beliau sampaikan. Ini menunjukkan satu hal yang perlu disyukuri dengan adanya harlah. Tentu bukan hanya sekedar seremonial, tapi salah satu inti besar daripada harlah adalah mensyukuri penjenengan dikasih nikmat punya majelis taklim yasinan Tombo Hati. Kondisinya di kota ini saya tidak bisa bayang, sibuknya kayak nopo kota kok seiso nyisakan waktu bisa bikin majelis taklim. Dan bedanya orang kota dengan orang desa itu kan tipis. Kalau orang kota ini sibuk, kalau orang desa ini capek. Alasan mesti itu. Diundang kemana-mana sibuk. Ngurus apapun kalau di kota selama tidak ada uangnya mesti alasan sibuk. Ngurus NU ke kota ya. Rata-rata seperti itu. Maka kalau ngurus NU pengen aktif ya carilah orang-orang desa. Kalau alasan capek bisa dipaksakan dulu. Kalau di desa itu rasanya paling capek karena habis dari sawah, dari mana. Tapi alhamdulillah penjenengan dikasih nikmat oleh Allah, digerakkan hatinya untuk bisa berkumpul dan bikin majelis yang seperti ini satu hal yang luar biasa dan patut kita syukuri. Apalagi majelis taklimnya bukan majelis yang musiman. Banyak majelis-majelis taklim, majelis zikir yang musiman. Tahu musiman? 5 tahun sekali. Kalau musim pil-pilan biasanya musim pil-pilan itu biasanya banyak muncul majelis-majelis musiman. Entah itu majelis taklim dengan logo yang besar-besar, majelis zikir lah. Jenengan punya majelis taklim dan sekaligus majelis zikir yang tidak musiman. Ini menandakan bahwa apa yang ada di majelis ini, baik taklimnya ataupun zikirnya, bagian daripada kebutuhan panjenengan sehari-hari. Karena orang itu kalau tidak punya wirid, tidak warid. Bahasa Turkinya Pak Mansur, wong wirid niku lek ora duwe wirid ora warid. Orang hidup itu kalau tidak punya wirid, tidak warid itu nggak sampai
dalam segala hal. Cari jodoh pun juga seperti itu. Lek gak punya murid gak ketemu, wiridannya apa ya? Sering diapeli. Itu wiridan yang menjadikan kita waris sampai pada tujuan. Apalagi dalam hal keagamaan, semua konsep yang dibingkai dalam keagamaan tanpa dilakukan secara wirid, dilakukan secara kontinu, terus menerus, istiqomah, tidak sampai pada tujuan. Apalagi kalau melaksanakannya hanya sesekali waktu ketika butuh. Ya mohon maaf kalau bahasa Indonesia kaku ya, maklum yang desa lah. Kalau Pak Dr. Mansur ya nggak kaget. Apalagi kalau melakukannya hanya sesekali waktu di waktu-waktu butuh. Nah, jenengan sudah punya dan ini diakui atau tidak, satu nikmat yang besar yang orang lain tidak miliki, yang orang lain tidak diberikan. Faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah, siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka mereka lah yang diberikan kebaikan yang sangat banyak, termasuk penjenengan yang di dalam tubuh hati. Kak, mari monggo dijogo bareng-bareng, dijaga bersama-sama. Mudah-mudahan majelis ini dan semua kerukunan yang ada bukan hanya hari ini, bukan hanya berlaku pada penjenengan semua, tapi sampai pada anak cucu penjenengan semua. Amin. Satu, insya Allah 3 cukup nanti. Yang kedua, Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita cari, apapun yang kita niatkan, ayo jangan lupa kita kepingin mencari satu hal yang dimana satu hal itu ketika kita dapatkan maka akan mencakup semua hal yang kita inginkan, yakni berkah. Entah itu dalam majelis, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam berkeluarga, entah itu dalam berorganisasi, entah itu dalam mencari karir, ataupun mencari hal yang lain. Yuk kita selalu sisipkan niat untuk mencari berkah dalam hal yang kita lakukan di waktu itu, mencari berkah dalam apa yang kita kejar di waktu itu, apa yang kita kerjakan di waktu itu. Karena penting, sehingga saking pentingnya yang namanya berkah, setiap hal yang kita lakukan dan disyariatkan agama itu mesti disisipi dengan bahasa al-barokah. Mau makan saja tetap doanya barik lana ya, barokah nih. Nikah saja ya barokah doanya. Apalagi sholat itu yang terakhir at-tahiyat al-mubarakatus. Sholat itu gak kurang apa, tetap yang di akhir tetap at-tahiyat al-mubarakah. Yuk semua saja yang kita lakukan, entah itu syariat secara mahdhah ataupun ghairu mahdhah, yuk diniati kita mencari berkah dari apa yang kita lakukan di waktu itu. Kalau berjamaah, tentu kita mencari berkahnya berjamaah. Apa berkahnya? Al-jama'atu rahmah. Ini kadang sering dilupakan. Banyak orang yang hari ini gabung dalam organisasi, gabung dalam perkumpulan, tapi kadang-kadang niatnya, apalagi berkahnya itu yang ketinggalannya terlalu jauh. Inginnya ya pokok punya teman banyak,
syukur-syukur nanti bisa jadi ketua. Di awal-awal itu aktif terus. Ini sudah lari jauh dan menjauhi yang namanya berkah. Jadi semua intisari apa yang kita lakukan, entah itu balutannya syariat mahdoh ataupun ghairu mahdoh, di dalamnya kalau kita mampu menata niat dengan baik dan pas, mesti ada yang namanya berkah, mesti ada yang namanya barokah. Belajar tidak cukup, keinginan kita hanya kepingin bisa. Kerja tidak cukup kalau hanya kita niati untuk mencari penghasilan. Apalagi kumpul-kumpul seperti ini tidak cukup kalau penjenengan hanya niati untuk ketemu dengan saya. Kecewa biasa, kecewa yakin kecewa. Tapi kalau kita niati mencari barokahnya kumpul, insya Allah mesti didapatkan. Dan yang namanya berkah semua punya potensi. Karena berkah tidak memandang posisi, berkah tidak memandang situasi. Berkah ini siapapun potensi untuk mendapatkan. Banyak hal yang kadang secara kasat mata dinilai sedikit, tapi karena ada berkahnya, manfaatnya jauh lebih banyak ketimbang yang secara kasat mata terlihat banyak. Saya niki punya saudara dari bapak saya kebetulan. Secara ekonomi kelihatan salah satu saudara ini penghasilannya lebih sedikit, tapi dilalah anaknya paling banyak. Tapi mungkin karena saking berkahnya ini, sampai hari ini yang tidak pernah kedengaran bertengkar ini ya salah satunya ini. Saya ini punya teman saya saudaranya 6 itu yang 5 hafal Quran, yang 1 meskipun tidak hafal tapi kitab semua nyantol. Kan sampai saya dulu pernah bertanya, rahasianya keluar dari sampai ngalim-ngalim itu apa? Apa ada wiridan khusus atau memang dulu nyetaknya dengan model yang khusus? Atau bahannya bahan khusus? Si yang saya tanya pun juga nggak tahu. Ternyata setelah saya selidiki, salah satu yang saya dapatkan semua itu adalah berkah atau barokah dari riyadohnya ibu. Salah satunya berkah doa dan riyadohnya ibu. Wah, anaknya ngalim. Saya punya teman satu pesantren yang dulu di waktu pesantren belas tidak pintar sama sekali. Setiap masuk ya disuruh berdiri karena tidak hafal. Ya wis, mudah-mudahan teman-teman lebih senang. Kalau disuruh ngapal mesti terlambat. Tapi ketika pulang, Masya Allah, santrinya lebih dari 500 Pak. Itu kalau kita ukur kan ya tidak nyambung dengan akal. Kelihatannya bodoh kok ya laku, dilalah santrinya banyak. Saya cari sampai informasi ini saya gali ke istrinya, ke teman satu kamarnya. Alhamdulillah salah satu yang saya dapatkan ini ya karena berkahnya hikmah. Berkatnya hikmah selama di pesantren dengan gurunya kan ya. Artinya apa? Ternyata satu kunci yang bisa mendownload yang namanya berkah ini adalah hikmah.
satu hal yang bisa mewujudkan yang namanya barokah dalam hal apapun, entah itu dalam berumah tangga, berjamaah, apalagi ketika panjenengan diberi amanah menjadi seperti Ibu Kanwil atau Pak Mansur, ketika ini diniati hikmah, potensi besar sekali di situ akan turun yang namanya barokah. Lah hikmah itu apa? Ya orang kota ya sudah paham lah, tidak usah saya jelaskan. Tidak usah dijelaskan ya hikmah nih. Nanti biar dijelaskan yang di toko hati. Biar cepat pulang. Besok Senin kasihan Pak Mansur cekloknya pagi. Simpelnya hikmah itu aksi melayani. Melayani. Di rumah ibu-ibu apapun aktivitasnya nek diniati melayani. Nah biasa ibu-ibu kota ini nek suami kerja ikut kerja nih. Atau arisan. Mau tiktokan. Jikalau seperti ibu-ibu desa biasanya kalau suami ke sawah, ibunya akan ikut ke sawah. Seandainya ada ibu-ibu yang juga karir, jangan hanya diniati untuk nambah penghasilan, tapi niatilah untuk membantu berkhidmah pada suami yang punya tanggung jawab besar perekonomiannya terhadap keluarga. Insya Allah barokahnya lebih banyak ketimbang hanya diniati mencari tambahan penghasilan. Hikmah adalah bentuk melayani, bentuk pelayanan. Pelakunya namanya khatib, perilakunya namanya hikmah. Nah ini kayak teman-teman netizen ini loh, ini kan pribadi-pribadi hikmah semua. Wajahnya belum nongol di layar, sudah orang lain yang ditongolkan di layar. Ini salah satu bentuk ciri-ciri orang yang asli hikmah. Jadi menomor 3 atau nomor berapa dirinya yang diutamakan orang lain. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Nah berkahnya hikmah Bapak Ibu, banyak kitab yang menjelaskan tapi tidak saya sebutkan. Di sini sudah banyak orang yang berdalil. Banyak yang merekomendasikan bahwa barokahnya hikmah kalau tidak diturunnya di anak, kadang turunnya di cucu. Kalau tidak di cucu ya kadang di cicit. Kalau tidak dicicit ya wis pokok anaknya cicit dan seterusnya. Sehingga kadang kita ini tidak sadar, bahkan memang banyak sekali yang tidak sadar apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan hari ini bukan murni daripada perjuangan kita hari ini. Justru kadang-kadang barokahnya hikmah orang-orang yang sudah mendahului kita. Barokahnya hikmahnya bapak, mungkin kalau tidak bapak ya mbah kuyo dan seterusnya. Tiba-tiba turunnya di masa kita. Oleh karena itu setiap malam Jumat panjenengan diajak yasinan. Untuk apa? Download barokah dari hikmahnya orang-orang yang sudah mendahului kita bersama. Pak Mansur bisa jadi dokter ini belum tentu loh, karena perjuangannya beliau sendiri. Jangan-jangan karena hikmahnya orang tua. Maka tidak boleh meleleh. Bukan beliau juga sama. Hikmah satu-satunya yang bisa menjamin apa yang menjadi wasilah turunnya barokah adalah bentuk hikmah. Maka hidup kita selain akan bernuansa barokah akan jadi indah kalau sikap hikmah ini mampu kita bawa kemana-mana, di rumah, dengan istri, dengan anak, di jalan, di tetangga, dengan jamaah, semua saling melayani. Insya Allah selain barokah juga akan nikmat. Yang terakhir 3. Mari sambil diminum.
Yang terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak diundang lagi. Saya ini punya hutang sama Pak Kadir karena saya diminta tapi belum saya kasih. Insya Allah setelah Ramadan ataupun setelah hari raya mungkin tadi ditegaskan oleh Pak Mansur. Ternyata ini gagasannya dari Pak Mansur. Nanti akan saya bisik-bisikin lah, biar nggak ditagih terus. Yang bikin agama kita ini kuat, yang bikin agama kita ini kuat atau tidak, ini bukan siapa yang ada di depan, bukan siapa yang memimpin, bukan siapa yang menjadi penguasa, partai apa yang berkuasa, terus organisasinya apa, apalagi siapa menteri agamanya, enggak. Saya ingat salah satu makalah dari kitab Tabaqatus Sufiyah yang dinukil kembali di dalam kitab Sabilus Salihin, yang mayoritas menisbatkan makalah ini adalah salah satu makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menyampaikan bahwa Dhihabul Islam min arba'ati asya. Saya pertama baca ini sempat kaget, bahasanya kok kejam. Di situ beliau tidak membahasakan lemah atau kurangnya, tidak, langsung dibahasakan dhihab. Dhihab itu padahal umumnya membahasakan hilang atau pergi. Jadi kalau dibahasani bahasa kaku-kakuan ya hilangnya Islam ini atau perginya Islam ini karena 4 sebab. Yang pertama beliau menyampaikan al-awwal ya'maluna la ya'maluna ya la ya'maluna bima ya'lamuna. Banyak orang Islam sing ndak purun, ndak mau mengamalkan apa yang sudah diketahui. Banyak orang Islam meskipun berlomba-lomba kepingin cari pengetahuan, tapi begitu dapat tidak pernah punya niat untuk mengamalkan hasil daripada pengetahuan. Pengen ngertinya tinggi, tapi pengen ngamalkannya lemah. Semangat pengen tahunya tidak diimbangi dengan semangat pengen mengamalkan. Bahkan anehnya banyak yang sudah tahu akhirnya pura-pura tidak tahu. Ternyata menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini salah satu penyebab hilangnya Islam. Nek wong Islam wis punya konsep yang penting ngerti masalah ngamal ini belakangan, atau yang diamalkan tidak sesuai dengan pengertiannya. Karena yang kedua, selain layak maluna bima ya'lamun, yang kedua ya'maluna bima la ya'lamun. Banyak orang Islam yang mengamalkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Padahal banyak di kitab-kitab, termasuk kitab yang sering dibaca oleh Kiai Muhyiddin ini, salah satu prosedur yang harus dilalui oleh orang mukallaf ketika hendak melakukan sesuatu, harus ngerti atau harus tahu, harus punya ilmunya sesuatu itu. Pengen dagang ya harus ngerti ilmunya dagang. Pengen tani ya harus ngerti ilmunya tani. Pengen jadi tukang ya harus ngerti ilmunya tukang. Pengen jadi anggota dewan ya harus ngerti barangnya modal duit tok. Pengen jadi
apalah, harus ngerti ilmunya apa yang diinginkan itu. Pengen nikah ya harus ngerti ilmunya nikah dulu. Bus cocok langsung, padahal ilmunya belum ngerti. Ini sebenarnya tahapan yang harus dilalui. Tapi hari ini kadang banyak yang melompat terlalu kenceng sehingga hal ini tidak terlalu ribet. Yang penting cepat sampai. Ternyata menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini salah satu hal yang menyebabkan dihabul Islam. Satu, nek wong Islam tidak mau mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Yang kedua, yang diamalkan banyak hal-hal yang belum diketahui. Entah itu diketahui secara hukumnya ataupun diketahui secara tata syariatnya, tata syaratnya seperti apa. Ini bahaya. Tapi alhamdulillah penjenengan punya majelis zikir dan taklim. Dua majelis ini yang menjadi kebutuhan pokok bagi semua umat manusia. Entah itu orang yang kaya atau tidak, pegawai atau orang biasa, sebenarnya selalu butuh dengan adanya dua majelis ini. Satu, majelis taklim yang di dalamnya ada pengajian. Yang kedua, majelis zikir. Taklimnya untuk ngasah otak, zikirnya untuk ngasah hati, seperti tombol hati ini. Orang kalau otaknya tok yang diasah, kadang-kadang kena virus corona, hatinya nggak ngerti. Kesebalikannya, kalau yang diasah hatinya tok, kadang-kadang otaknya sok kecuci. Maka dua-duanya harus jalan antara majelis taklim dan majelis zikir. Dan alhamdulillah tombol hati sudah. Jadi dua hal yang selalu perlu kita waspadai bersama, bahwa yang melemahkan Islam bukan orang lain, bukan dari luar Islam, bukan karena penjenengan punya misalkan anggota dewan yang tidak Islam, tidak. Bukan karena penjenengan punya pemimpin organisasi yang terlalu sibuk, tidak. Bukan karena penjenengan mungkin jauh atau tidak kenal oleh pemimpin Islam, tidak. Tapi dua hal itu salah satu. Satu, yang sudah diketahui jarang atau tidak mau diamalkan. Justru malah yang banyak diamalkan hal-hal yang belum diketahui. Nah, yang ketiga, la tata'allamuna bima la ya'lamun. Banyak yang enggan, yang tidak mau belajar segala sesuatu yang belum diketahuinya. Seolah-olah dengan jenjang waktu belajar, kalau sudah mendapatkan gelar, apalagi mendapatkan posisi, sudah tidak masanya belajar lagi. Itu sudah tidak masa saya, tidak. Maka saya ini meskipun sudah beberapa kali dipanggil, tetap kemana-mana saya niati belajar. Saya kesini belajar ke penjenengan kok. Jangankan dengan penjenengan, setiap hari dengan santri saya niati untuk belajar di sana. Jadi semangat saya ketika ada undangan, saya disuruh ceramah, dengan saya sebagai pendengar, lebih semangat saya sebagai pendengar ketika datang. Loh nggih, saya itu. Mending rungokne kalian rokokan, kan duwune rokokan kan gak iso. Jadi yang ketiga, pada enggan tidak mau belajar hal-hal yang belum diketahuinya. Alhamdulillah, hari ini banyak media-media yang sudah menampilkan program-program pembelajaran, termasuk salah satunya netizen. Itu akan tim netizen mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang baiknya belum dapat jodoh, mudah-mudahan ya tidak dapat dulu. Khawatirnya ketika dapat jodoh akhirnya pensiun, takut dengan istrinya kalau pulang malam. Ini penting sekali. Ini sebagai media belajar jarak jauh. Maka hari ini banyak kiai-kiai secara kasat mata di hadapannya tidak ada santri, ternyata di luar sana ratusan bahkan ribuan, termasuk Kiai Muhyiddin ini. Karena sering ngaji di netizen, saya tidak ada apa-apanya, cuma karena saya belum begitu pede tampil di media. Ini itu belum nggak begitu pede. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang Allah menghendaki saya bisa pede. Kadang foto di HP sendiri saja nggak begitu pede. Belajar penting. Bahkan hari ini ketika banyak tokoh-tokoh yang alim-alim muncul dan viral, yang kadang menjadi salah satu idolanya generasi kita hari ini, cuman mandek di idola tok. Jempol beberapa kali cuman mandek di jempol tok. Tidak mampu menggerakkan generasi kita bahwa mereka bukan hanya patut kita acungi jempol, tapi bagaimana menjadikan mereka sebagai inspirasi dan motivasi kita untuk belajar seperti beliau-beliaunya. Konek dari Imam Malik, menurut keterangan Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha awailuha. Tidak akan sukses urusan umat ini kecuali dengan konsep yang pernah mensukseskan orang yang sudah sukses dulu. Tidak melihat orang sukses seperti Pak Dr. Mansur itu kan tidak boleh lek-lek kok melihat kesuksesannya, mesti ada proses panjang yang menyampaikan Pak Mansur jadi dokter. Ketika ada orang maling sekarang yang lagi viral, mesti semua like. Tapi sayangnya para pengeleknya ini nggak melihat rekam jejak panjangnya dalam menghantarkan kesuksesan pengalimannya tokoh yang diidolakan ini. Dan mudah-mudahan hari ini mampu menyadarkan kita sekalian bahwa yang namanya belajar, meskipun titelnya mungkin sudah berjajar-jajar, tidak ada batas. Sampai Nabi membahasakan talabul ilmi ilal mahdi ilal lahdi, tidak ilal TK, minal TK ilal S2, minal TK ilal doktor, itu kan tidak ada batasannya. Minal santri ilal kiai, setelah jadi kiai sudah sampai sudah cukup belajar, kan tidak ada. Nabi batasnya sampai sejauh itu loh. Nabi sudah jadi Nabi sering minta belajar sama mereka Jibril. Di netizen nanti kalau sudah buat istri ya nggak boleh terus pensiun nggak belajar. Tetap ya biasanya kelemahannya dan ini pensiun ngajinya kalau sudah punya istri. Di pesantren saya pun juga seperti itu. Rata-rata kalau sudah dapat istri, dapat suami, akhirnya sudah jarang muncul di majelis pengajian. Nah, ini kelemahan kita. Di Bapak Ibu yang ketiga tadi, yuk apapun yang menjadi kumpulan kita niati untuk belajar. Entah itu kumpulan dalam tombok hati atau di luar tombok hati, mesti ada ilmu-ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita ambil faidahnya untuk kita jadikan bahan belajar setiap hari. Nah, yang terakhir menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang membuat Dhihakul Islam tadi, tamna'unan nasa minat ta'allum, menghalangi, mempersulit proses orang lain untuk belajar, menghalangi, mempersulit, bahkan melarang orang lain untuk belajar. Maka inilah semua, entah itu dalam bentuk wadah lembaga atau majelis yang di dalamnya ada pembelajaran, jangan sampai dipersulit, jangan sampai ditunda-tunda. Ini mumpung ada Pak Mansur dengan Bu Kanwil, ini mumpung biasanya kan beliaunya ini tangani pendidikan,
nek ada ujian operasional ya mbok dilos wae lah, gak usah dipersulit. Kalau sampai dipersulit sampai masuk tamna'unan nasamina ta'alumi, saya tidak tanggung jawab. Yang penting kan saya sudah mengingatkan. Besok-besok kalau ditanya malaikat, loh sampai bagaimana kok Pak Mansur begini? Loh saya kan sudah mengingatkan malaikat. Loh kok Pak Mansur begini? Ya itu kan urusan sampean dengan Pak Mansur, berarti saya akan cuci. Ya mbok lah, jangan sampai mempersulit, menghalangi. Kita pun Bapak Ibu, ayo ketika ada orang yang ingin belajar, tidak usahlah kita mengelak, tidak usahlah kita menghindar. Sebisanya kita kasih, sebisanya kita berikan. Mohon maaf Kak Kadin, ini bukan saya menghindar apa yang sampean inginkan, tidak. Cuma saya lagi ngatur strategi. Saya tahu ketawanya, oh kejebak saya, oh enggak, sorry. Enggak, saya masih ngatur strategi. Saya ingin biar fokus dulu di wilayah kota dan kabupaten sekitar sini. Nanti kalau perkara saya gampang lah, kiai kampung itu waktunya sangat mudah. Tidak bisa pagi ya sore, tidak bisa sore ya setengah malam, oke lah saya. Jadi keempat-empatnya ini menurut versinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ternyata yang membuat agama Islam ini semakin dihak, semakin pergi, semakin lemah, bahkan semakin menggila. Banyak secara status keislamannya warganya banyak, tapi nuansa keislamannya semakin sedikit. Ini bukan salah orang lain, bukan salah orang sana, bukan salah orang sini, kemungkinan salah kita sendiri. Maka tidak boleh dalam hal ini kita saling menyalahkan, apalagi menyalahkan pemerintah, terus teriak-teriak demo pemerintah togut dan dedek mungek, padahal kadang-kadang mereka sendiri yang menyebabkan, karena ada salah satu dari 4 hal yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang paling terakhir sebagai penutup, karena malam hari ini ada niatan untuk peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita tahu betul bahwa hasil daripada Isra Mi'raj adalah sholat kita dan dzurriyyah kita diberikan keistiqomahan dalam menegakkan sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf karena ya cerita saya tidak lihat ngaji, kok ada baiknya ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya mau namanya cerita. Cerita itu dipercaya ya monggo, tidak dipercaya ya silahkan. Dipakai ya monggo, tidak dipakai ya tidak ada yang cerita. Mudah-mudahan meskipun cerita, yang jelas apa yang menjadi keinginan dan hajatan kita bersama diijabahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak paling boleh dilupakan, apapun yang menjadi aktivitas kita baik secara personal maupun berjamaah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya digampangkan, keluarganya dibahagiakan, putra putrinya dijadikan putra putri yang solih dan solihah. Kurang lebihnya mohon maaf, pangapunten, kula aku hanya beginilah kiai kampung mampu manggung di kota dan tidak diulang lagi. Tapi kalau silaturahmi insya Allah siap suatu saat, karena salah satu hal yang menjadi kesenangan saya adalah menyambung silaturahmi, meski dengan teman-teman dari lintas organisasi bahkan lintas agama pun saya senang kalau jalin silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan kalau mungkin ngajinya hanya malam hari ini, mudah-mudahan silaturahminya tidak hanya pada malam hari ini. Meski kita tidak saudara sekandung, minimal saudara selurung
atau saudara semendung. Insyaallah mudah-mudahan dikumpulkan bukan hanya di dunia, di akhirat kita dikumpulkan di bawah naungan jannahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.